Halo Sobat Excel, kembali lagi bersama gue Zian Fajrin. Kali ini gue bakalan bahas cara untuk pemula jualan online di tengah PSBB seperti ini nih. Nah, cara mudahnya seperti apa? Ikutin yuk video kali ini. Berjualan online di tengah PSBB seperti ini ialah kemudahan karena sudah banyaknya platform e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan banyak lainnya. Sebelum kita berjualan di platform e-commerce tersebut, kita mesti mempersiapkan beberapa hal yang harus dilakukan nih sebelum berjualan. Kayaknya masa langsung jualan gitu, enggak. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar ingin serius berjualan, harus lakukan cara ini. Cara yang pertama itu adalah menelusuri riset seperti apa sih tren yang ada di saat ini. Kayak misalkan bulan Ramadan, kita nih lagi butuh apa ya, misalkan baju lebaran, sepatu baru, atau alat masak baru kan bisa tuh. Nah, kita tuh harus memahami pembeli atau pengguna belanja online tuh lagi sukanya apa. Caranya kita bisa lihat kayak yang biasanya kan kalau di platform-platform gitu kan ada yang banyak yang munculnya tuh apa, yang dipromoin tuh apa, kayak di flash sale kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh bisa kalian riset atau cari-cari kayak artikel-artikel pendapat lainnya di sosmed. Nah, itu bisa banget. Setelah melakukan riset, nah kita kan ketemu tuh kayak apa sih barang yang bakalan kita jual ya kan. Ketika sudah dapet, kita carilah misalkan reseller atau misalkan ada dari punya kontak pendistribusiannya langsung ya kan. Itu tuh bisa banget kalian caranya yang membentuk koneksi. Jadi kayak misalkan kalian cari ini kalau jualan ini gimana ya. Nah, pokoknya intinya lebih proaktif sendiri untuk mencari barang yang ingin dijual gitu. Kayak jangan hanya asal kayak oh udah dapet nih di sini nih. Nah, tapi bukan berarti udah nih ambil, gak ngelihat kualitasnya seperti apa. Jadi kita harus lihat dulu kualitasnya baik atau tidak. Setelah mendapat produk dan udah netepin kayak gimana-gimananya barang yang bakalan kalian jual, kalian bisa melihat target konsumennya. Misalkan kalian pengen jual baju nih di bulan Ramadan lagi hits-hitsnya. Nah, kalian bisa banget kayak cari baju muslim untuk anak-anak atau ibu-ibu atau anak muda. Nah, ini kalian harus nentuin target konsumen kalian itu di mana. Jadi kalau misalkan kalian udah jual apa aja, nah itu tuh jadinya jualan kalian jadinya nggak teratur, jadi kayak berantakan gitu. Dan strateginya juga ya gitu, lebih baik atur target konsumennya seperti apa, jadi lebih teratur ke depannya ingin seperti apa. Nah, selanjutnya itu adalah riset tentang e-commerce. Jadi kalian udah dapat produk dan target konsumen, bukan berarti kalian harus kayak udahlah Shopee aja banyak penggunanya, nggak harus kayak gitu. Jadi kalian harus riset kembali platform yang di Indonesia ini, e-commerce di Indonesia ini punya kriteria apa, kayak dia mengunggulkan apa. Kayak misalkan Blibli atau JD.ID itu kan mengunggulkan elektronik, terus Shopee itu kayak mengunggulkan baju kayak gitu kan, ada ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi kalian tuh harus tahu kalau produk yang kalian ingin jual itu cocoknya kemana. Nah, setelah memilih platform e-commerce, kalian juga butuh untuk membuat gambar yang kalian akan upload di aplikasi itu menarik dan deskripsinya juga membuat pembeli tertarik. Ini penting banget nih. Dan kamera dari smartphone ini kan juga udah canggih-canggih, jadi kayaknya masih bisa membantu membuat produk itu menjadi menarik. Apalagi juga dibantu dengan aplikasi edit-edit yang udah ada di Google Play. Setelah udah siap kayak misalkan mau upload foto produk yang ingin dijual dan juga deskripsinya juga udah siap, kalian juga bisa
mengatur strategi pemasaran kalian itu inginnya seperti apa. Nah, di sini gue gak bakalan kasih tahu macam-macam strategi marketing karena yang tahu itu mungkin orang lain yang ahlinya dan gue bukan di ahlinya. Jadi strategi marketing itu ada beberapa artikel yang bisa kalian cari di internet, jadi kalian gak perlu khawatir gak ada ilmu di mana-mana. Sekarang di mana-mana itu ada ilmu, kayak di buku bisa, di internet bisa, bahkan di berita pun kalian juga bisa baca-baca ya kan. Jadi cari strategi marketing yang cocok dengan produk yang kalian ingin jualkan dan cocok untuk kebutuhan ekonomi kalian gitu. Nah, tadi kan gue udah jelasin 6 tahap sebelum kita berjualan online. Nah, setelah kita melakukan 6 tahap tersebut, kalian baru bisa deh tuh mempromosikan toko online kalian itu ke sosial media kayak Facebook, Twitter, atau Instagram. Nah, kalau di Twitter itu kan biasanya juga ada bahasa-bahasa kayak Twitter do your magic kayak gitu kan. Nah, itu tuh biasanya bisa mendapat perhatian yang lebih banyak sih, atau enggak bisa kirim DM ke followers yang akun Twitter yang followersnya terbanyak, itu juga bisa mungkin membantu. Dan kalau di Instagram itu biasanya toko-toko online suka komen-komen tuh di postingan artis-artis biar orang-orang tuh lihat kayak, oh ada toko online ini, terus kan kepo kan pasti. Nah udah kepo terus lihat oh barangnya bagus. Nah itu tuh bisa dicoba walaupun bagi sebagian artis itu mungkin annoying. Nah itu saja saran dari gue Zia Fajri, semoga membantu kalian di tengah PSBB seperti ini. Mungkin Sobat Nextrend masih penasaran tentang trik atau cara sesuatu, itu bisa banget komentar di bawah biar wartawan Nextrend nanti bakal cari tahu triknya seperti apa dan caranya seperti apa. Sekian video dari gue Zia Fajri, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Nextrend. Bye bye.